Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian senantiasa dalam keberkahan dan tetap semangat belajar. Materi kita kali ini di kelas 9 yaitu tentang teks diskusi. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, mengenal pengertian teks diskusi. Yang kedua, mengetahui tujuan dan fungsi teks diskusi. Yang ketiga, mengetahui struktur retorika teks diskusi. Baik, Ustazah mau sedikit bertanya ya kepada kalian. Pernah mendengar kata diskusi? Pernah melakukan sebuah diskusi? Apa sih pengertian diskusi? Diskusi adalah kegiatan bertukar pikiran, gagasan, pendapat antara dua orang atau lebih secara lisan untuk memahami suatu masalah, menemukan sebab dan mencarikan pemecahannya. Nah, dalam hal ini diskusi merupakan keterampilan berbicara. Sekarang kita beralih pada teks diskusi. Apa itu teks diskusi? Teks diskusi adalah sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal. Pendapat tersebut terdiri dari pendapat setuju atau pro dan pendapat tidak setuju atau kontra. Apa tujuan dari teks diskusi? Tujuan dari teks diskusi adalah untuk mencari kesepahaman atau kesepakatan antara pendapat yang mendukung, yaitu pro, dengan pendapat yang tidak mendukung, yaitu kontra. Kita beralih kepada fungsi dari teks diskusi. Apa saja fungsi dari teks diskusi? Yang pertama, melatih kemampuan berpikir setiap anggota atau peserta diskusi sehingga pikiran menjadi luas dan tidak terbatas. Fungsi yang kedua, menanamkan sikap demokrasi karena Anda atau kita akan terbiasa mengemukakan pendapat saat sedang berdiskusi. Yang ketiga, membiasakan sikap saling menghargai pendapat atau argumen yang muncul saat berdiskusi, sehingga membuat kita bisa menghargai setiap pendapat atau pemikiran setiap orang yang berbeda-beda. Anak-anak, di sekitar kita tentu banyak sekali macam atau jenis diskusi. Nah, kalian perlu tahu apa saja ya, jenis-jenis diskusi yang bisa kalian ikuti, ya, kalian simak ya, dan seterusnya. Apa saja itu? Ada diskusi panel, ada sarasehan atau simposium, ada lokakarya, seminar, bahkan ada juga konferensi. Nah, di dalam acara-acara tersebut terdapat diskusi, ya, di mana orang membahas suatu hal, ada pendapat pro maupun kontra. Baik, sekarang kita beralih kepada struktur teks diskusi. Sebuah teks diskusi akan bisa dipahami jika memenuhi struktur sebagai berikut. Yang pertama, struktur teks diskusi adalah berisi pendahuluan atau isu. Dua, strukturnya adalah isi atau argumen. Yang ketiga, struktur teks diskusi adalah kesimpulan. Kita akan pahami satu persatu struktur dari teks diskusi tersebut. Yang pertama, struktur yang pertama yaitu pendahuluan. Biasanya berisi pernyataan untuk membatasi topik, latar belakang topik, atau sudut pandang berbeda yang akan dibahas.
Bagian pendahuluan ini bisa juga disebut dengan isu. Isu atau masalah dalam teks diskusi berisi masalah yang akan didiskusikan atau dibahas lebih lanjut. Jika kalian ingin menulis sebuah teks diskusi, ada baiknya memilih topik permasalahan yang kontroversial sehingga kalian memiliki banyak argumen, baik argumen yang mendukung atau argumen yang kontra atau bertentangan. Struktur yang selanjutnya, yang kedua, yaitu isi. Bagian isi bisa juga disebut bagian argumen. Berisi apa aja? Serangkaian paragraf. Berisi 2 atau 3 paragraf dengan argumen setuju atau pro dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. Isi bisa juga berisi 2 atau 3 paragraf dengan argumen tidak setuju atau kontra dengan alasan serta contoh yang mendukung gagasan. Isi bisa juga berisi menggunakan bahasa persuasif, menggunakan bahasa kohesif untuk menghubungkan gagasan atau untuk menunjukkan perubahan pendapat. Ingat tadi Ustazah sudah menyampaikan bahwa isi bisa juga disebut argumen. Nah, argumen di sini ada argumen pro dan kontra. Pada argumen pro, misalnya, kita dituntut untuk menjabarkan lebih lanjut tentang penjelasan suatu masalah yang sedang dibahas. Pada argumen kontra atau pendapat yang menentang, di bagian ini pendapat yang disampaikan menentang isu atau masalah. Jika pada bagian pro, misal contoh nih, ponsel dianggap memberikan efek negatif terhadap siswa, maka pendapat kontra berisi argumen mengenai manfaat positif ponsel untuk siswa. Struktur yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan bisa berisi rekomendasi atau saran. Di bagian ini kita mengambil jalan tengah tentang masalah yang sedang dibahas agar kesimpulan yang kita ambil tidak lagi mendatangkan masalah baru. Pada topik masalah di bagian isu pertama kita bisa memberikan saran atau kesimpulan. Lebih ringkas, kesimpulan itu berisi simpulan argumen dari kedua isi, mengevaluasi argumen yang paling efektif, dan berisi rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Nah, baik anak-anak, itu tadi penjelasan tentang teks diskusi. Semoga yang Ustazah sampaikan tadi dapat kalian pahami, dan untuk penjelasan lebih lanjut kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya masih dengan topik teks diskusi. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.